rumah, tapi kalau misalkan ada waktu luang, saya gunakan untuk bertemu konstituen, gitu Mbak Mira. Bertemu dengan masyarakat di Tegal Brebes, untuk menyapa, untuk mendengarkan aspirasi mereka, apa yang mereka mau, apa yang masyarakat butuhkan di tempat mereka. Kepada masyarakat berupa mungkin aspirasi, kalau di Dewan itu ada aspirasi, kemudian ada namanya perkumpulan-perkumpulan yang saya wadahi juga. Saya bisa menjangkau tempat-tempat atau masyarakat yang sejak dulu tidak terjangkau. Contohnya musola-musola kecil atau jalan-jalan di desa-desa yang sudah saya berikan aspirasi begitu, Pak. Alhamdulillah saya sudah bermanfaat. Itu yang paling saya bikin bahagia itu, Mbak. Iya, ternyata. Jalan yang sebagus ini, maksudnya dengan spek yang bagus seperti ini, sehingga bisa membuat akses untuk ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi dan keadaan sosial di masyarakat Pojok ini lebih sejahtera gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, itu juga maka saya dengan kapasitas saya sebagai anggota Dewan, insya Allah akan memberikan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kekayaan alam nan indah dan eksotik. Berada di kaki Gunung Slamet memberikan berkah yang luar biasa akan keberadaan objek wisata Guci. Keberadaan sumber air panas alami yang terpancar tak henti memberikan berkah tersendiri. Keindahan alam yang alami semakin menegaskan betapa besar kuasa ilahi. Sehingga tidak dapat dipungkiri, masyarakat Kabupaten Tegal dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai religi dalam kehidupan sehari-hari. Hai pemirsa, senang sekali bisa jumpa lagi di Proaktif bersama saya Mira Azahra. Ini hawanya dingin dan sejuk di sini karena sekarang saya ada di kawasan wisata Guci. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok yang satu ini. Karena beliau ini muda, energik, dan religius. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu anggota Dewan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Sidki, yang biasa disapa dengan Gus Sidki. Langsung saja kita temui beliau ya. Kayaknya lagi ngopi deh. Yuk. Ya, dalam episode Proaktif kali ini kita akan mengajak pemirsa mengunjungi, berkeliling, melihat keindahan Kabupaten Tegal. Tentu saja masih bersama salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 12, yakni Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Sidki atau biasa disapa Gus Sidki. Lahir dari keluarga pesantren, cucu dari almarhum Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun ini saat ini menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saat beliau sedang melaksanakan tugas kedewanan di Kabupaten Tegal, kita pun diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan Pundapil atau kunjungan dapil, bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam, Mbak Mira. Ini asik banget ngobrol pagi-pagi sambil ngopi. Saya boleh gabung nggak nih? Boleh, silakan. Boleh ya. Boleh. Oke. Apa kabar ini Gus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya tadi habis jalan-jalan, ini lokasinya enak banget ini di kawasan Guci. Emang sering kesini ya Gus? Iya, ini kan salah satu daerah binaan saya di Dapil 12 DPRD Provinsi, di mana saya mendapatkan suara terbanyak di sini, maka saya harus selalu menjaga
hubungan baik dengan konstituen di sini. Oke. Kebetulan daerahnya ini asri. Iya. Dan Guci ini spesial menurut saya Mbak Mira karena dari tahun dulu itu sudah ramai dengan penginapan, meskipun tidak ada hal yang berbau negatif, tapi penginapan atau wisata di Guci ini selalu ramai. Wisata di Guci ini selalu ramai. Ya, kita kemarin sempat vakum 2 tahun karena pandemi. Ini sekarang sudah mulai bergerak ya, sudah mulai terlihat. Ini waktu saya jalan tadi, wah kayaknya banyak banget yang berkunjung ke tempat ini. Apalagi gitu. Kalau weekend seperti ini kan banyak bis-bis pariwisata banyak gitu ya, sekali, Gus. Soalnya ada air panasnya alami di sini. Penduduk-penduduk juga di sekitar Guci di sekitar Gunung Slamet ini tidak kekurangan air. Istimewanya di situ. Air panas Air panas lagi ya, nggak usah alami bodoh. dari perut bumi gitu ya. Nah, kalau udah kesini pasti dijamin nggak mau pulang. Pengennya berendam terus. Pengennya berendam terus. Ya, Gus, kalau sehari-hari itu kesibukannya apa aja sih, Gus? Ya kita, kalau saya pribadi, saya ini kan sebenarnya seorang guru di rumah. Jadi sehari-hari saya mengajar santri-santri juga di rumah. Tapi kalau misalkan ada waktu luang, saya gunakan untuk bertemu konstituen, gitu Mbak Mira. Bertemu dengan masyarakat di Tegal Brebes untuk menyapa, untuk mendengarkan aspirasi mereka, apa yang mereka mau, apa yang masyarakat butuhkan di tempat mereka, begitu. Oke, jadi sehari-harinya itu lebih banyak di pondok pesantren. Betul, begitu ya, untuk menjadi guru, memberikan dakwah begitu ya. Betul. Terus kemudian juga sering mengunjungi konstituen seperti hari ini. Betul, gitu ya. Nah, itu membagi waktunya seperti apa? Jadi berdakwah, mengunjungi konstituen, kemudian belum lagi untuk keluarga, gitu. Jadi yang pertama, keluarga itu sudah memaklumi, alhamdulillah. Mbah Maimun tahu bahwa saya ini orangnya nggak begitu suka ngaji, sukanya kumpul sama orang. Iya. Maka Mbah Maimun itu mengarahkan saya untuk masuk ke politik. Waktu itu saya umur 28 tahun, tahun 2018 itu bapak saya ditelepon sama Mbah Maimun untuk memajukan saya sebagai calon. Waktu itu saya masih pengantin baru, Mbak Mira. Oh, masih pengantin baru ya, umur 28 tahun. 28 tahun saya iya, itu. Responnya waktu itu gimana waktu disuruh maju ke politik? Nah, ini uniknya santri. Uniknya santri di sini. Iya. Ketika disuruh oleh kiai, saya itu menganggap Mbah Maimun itu bukan sebagai kakek, tetapi sebagai guru. Nah, maka tidak ada kata lain untuk ta'ziman wa takriman sediko dawuh, begitu kalau bahasa Jawanya. Iya. Siap nggak siap, harus siap. Dilakukan saja, sebab kalau menurut filosofi dari pesantren itu ada takwa dan ikhtiar, begitu Mbak. Jadi ikhtiar itu bahasanya yang syarat untuk keduniaan, sedangkan takwa itu menyerahkan segalanya untuk yang di atas. Jadi ini bagian dari ibadah. Betul. Juga ya, Gus. Bagian dari ibadah juga, Mbak. Kepada masyarakat berupa mungkin aspirasi kalau di dewan itu ya. Ada aspirasi, kemudian ada namanya perkumpulan-perkumpulan yang saya wadahi juga. Saya bisa menjangkau tempat-tempat atau masyarakat yang sejak dulu tidak terjangkau. Contohnya musola-musola kecil atau jalan-jalan di desa-desa yang sudah saya berikan aspirasi, begitu Pak. Alhamdulillah saya sudah bermanfaat. Itu yang paling saya bikin bahagia itu. Ini dan itu menjadi PR kita bersama, tanggung jawab dari pemerintah, tanggung jawab dari semua pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, contohnya saja ekonomi kerakyatan. Ini PAHI ini luar biasa, bisa menginisiasi pasar slumpring yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat sekitar, dan kita perlu PAHI yang banyak di Tegal Brebes ini. Ini yang hebat pemudanya, Pak. Sedang ngompor-ngompor itu.
Berarti komisi Komisi A. Komisi E membidangi apa saja? Komisi A, saya itu komisi Oh, A, komisi A. betul, membidangi pemerintah, kepegawaian, hukum, begitu, Oh, pemilu, iya. begitu. Kesempatan berada di Kabupaten Tegal, kita pun diajak Bapak Muhammad Sidki atau biasa disapa Gus Sidki untuk mengunjungi Pasar Slumpring Bumi Jawa, yakni pasar rakyat yang menyajikan berbagai menu khas Kabupaten Tegal. Berbeda dengan pasar rakyat pada umumnya, di tempat ini Anda akan menemukan keunikan dan kekhasan nuansa pedesaan Kabupaten Tegal. Hanya buka tiap hari Minggu pagi, pukul 7 pagi hingga 12 siang. Anda akan mendapatkan suasana khas pedesaan dengan suasana yang sejuk, alam terbuka, penuh dengan pepohonan bambu yang rindang yang menjadi salah satu kekhasan Pasar Slumpring. Selepas pintu masuk, pengunjung diarahkan untuk menukar koin yang terbuat dari bambu dengan nilai Rp2.500 per koinnya. Koin bambu ini digunakan untuk transaksi ketika ingin menikmati jajanan tradisional. Menu-menu tradisional semacam rujak ponggol dan jajanan khas desa ada di area ini yang cukup luas di bawah pohon bambu yang rindang. Bahkan para penjualnya juga mengenakan pakaian adat Jawa yang menambah keunikan Pasar Slumpring. Halo pemirsa, saat ini saya berada di Pasar Slumpring, pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal. Yang uniknya di sini, ini menjual kuliner khas asli Tegal begitu. Dan untuk transaksinya tidak menggunakan uang tunai, tapi menggunakan ini pemirsa. Inilah koin kayu yang harus ditukar dulu begitu. Dan ini penggagasnya ada di samping saya dan tentunya saya masih bersama dengan Gus Sidki. Ini penggagasnya Pak Ayi. Assalamualaikum Pak. Wah, tadi kita sudah berkeliling ya Gus. betul. Ini karena kebetulan ini adalah daerah dapilnya Gus Sidki, jadi banyak masyarakat yang menyapa begitu ya. Bahkan banyak yang minta foto ya Gus. Oke, kalau melihat tadi perkembangannya seperti apa pasar Slumpring ini? Alhamdulillah Pak Hayi ini sudah luar biasa mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat lokal sehingga bisa tercapai pasar Slumpring yang sederhana tapi megah. Ya. Dan Sudah ini berapa unik. hektar ini Pak Hayi? Ada 2 hektar. 2 hektar. Ada 2 hektar dan ini terlihat megah dan juga unik ya. Iya betul. Gus Sidki, karena ini seperti hanya satu-satunya ya di Jawa Betul. Tengah begitu. Nah, tadi sudah berbincang dengan masyarakat, apa yang Gus Sidki dengar tadi dari perbincangan dengan mereka, Gus? Ya mungkin dari masyarakat sekitar mungkin ingin lebih diperhatikan lagi begitu Pak Hayi ya tentang iya. kondisi sosial, kondisi infrastruktur, kondisi masyarakat sekitar ini, apalagi setelah pandemi COVID ini semuanya serba susah begitu Mbak Mira. Begitu. Itu tandanya sekarang sudah perkembangan ekonomi sudah meningkat ya dengan adanya Mulai Pak? pulih ya. Sejak pandemi itu Iya. perlahan-lahan pengunjung mulai ramai, pedagang juga mulai agak tersenyum karena dagangannya lagi. Iya, itu sudah mulai rame. Tapi ini awal mulanya seperti apa sih, Pak Ya, Ali? awal mulanya sebenarnya ada kegelisahan bagi kami karena dulu Desa Cempaka ini kan desa IDT, desa tertinggal. Ya. Dan ini Kabupaten Tegal paling ujung di sebelah selatan karena di bawah itu sudah ikutnya Kabupaten Brebes. Betul. Kami tidak punya apa sih aset atau produktivitas masyarakat yang menunjuk, sehingga kami dengan pemuda di sekitar sini yang pertama adalah konsentrasi kita adalah bagaimana mempertahankan mata air yang di bawah itu agar tetap bisa menjadi lahan irigasi bagi petani, karena di bawahnya kebetulan ada sekitar 200 hektar sawah. Jadi awalnya kami adalah konservasi mata air yang akhirnya kita untuk membuat sebuah atraksi wisata agar pengunjungnya kita padukan Pasar Slumpring ini dengan wahana air yang menjadi. Oke, ini teman-teman UMKM ya, semuanya masyarakat asli Desa Cempaka ya Pak? Betul, jadi Begitu. agar lebih unik lagi, makanya transaksinya dengan koin bambu. Dengan koin bambu, Iya. ada berapa stand yang bergabung di sini? Di sini ada 50 stand. 50 Masya stand, Allah, Gus. luar Kadang biasa. ada yang berangkat, ada yang kadang misalnya sedang ada acara,
merupakan warga adat. Baik, Bu Nah, kami Siti. sebenarnya ingin ini, Ya. Gimana? kami ingin pemberdayaan masyarakat itu lebih luas, jangan hanya sekedar 50 orang, Ya. 150 orang. Berarti butuh tanah lebih luas lagi Iya, berarti. infrastruktur, butuh penataan. Baik. Syukur bisa bagi tugas bareng. Baik Pak Hayat, langsung dijawab ya. Gus Siti monggo dijawab Gus. Ya, saya sangat mengapresiasi betul apa yang sudah dilakukan Pak Hayi. Kami dari lembaga pemerintah yang berwenang juga sangat menginginkan masyarakat sekitar, masyarakat lokal, masyarakat dengan ekonomi kreatif seperti ini bisa berkembang lebih luas lagi. Tentu dengan kapasitas saya akan menindaklanjuti bersama Pak Hayi juga begitu Mbak Mira. Untuk upaya-upaya yang diberikan pemerintah untuk mensupport pasar Slumpring ini, apa saja kira-kira yang akan diberikan, Gus? Mungkin saya sebagai anggota dewan, saya ini kan punya aspirasi, Mbak. Jadi mungkin Pak Hayi bisa sedikit mengambil aspirasi dari saya untuk pengembangan pasar Slumpring ini agar lebih bisa mengangkat ekonomi dari masyarakat Bumi Jawa pada umumnya atau masyarakat Desa Cempaka pada khususnya begitu. Itu saja yang bisa saya janjikan karena kapasitas saya tidak muluk-muluk begitu. Amin, amin begitu ya. Semoga terwujud ya. Apa nanti dinantikan saja aspirasinya. Semoga bisa mengembangkan pasar Slumpring ini dan desa wisata Cempaka ini semakin dikenal masyarakat Jawa Tengah. Oke, kita jalan-jalan lagi yuk. Masih bersama Proaktif pemirsa. Dalam program Proaktif bersama Gus Sidki, kita kembali diajak mengikuti kegiatan beliau menyapa dan bertemu masyarakat. Kali ini kita diajak mengunjungi Desa Tuel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal untuk melihat progres pembangunan jalan rabat beton yang menghubungkan antar dusun di Desa Tuel. Aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah melalui pendampingan beliau. Jalan desa sepanjang lebih dari 250 meter ini akhirnya bisa terbangun dan memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Pemirsa, saat ini saya berada di Dukuh Babakan, Desa Tuel, Kecamatan Bojong, di mana ini adalah aspirasi yang diberikan oleh Gus Sidki. Ini adalah berupa jalan, ini menghubungkan akses antar desa. Dan masih bersama saya, Gus Sidki. Gus, ini adalah aspirasi yang diberikan ya, Gus? Betul, karena dari tokoh masyarakat sekitar ini ada Ustadz Khalil yang meminta aspirasi kepada saya berupa jalan di mana memang jalan ini sudah urgent bagi penghubung antar desa di Kecamatan Bojong ini. Maka alhamdulillah kita bisa mengeluarkan aspirasi dan membuat jalan yang bermanfaat bagi masyarakat Dukuh Babakan, Desa Tuel. Iya, ini sepanjang berapa nih jalannya? Ini sepanjang kurang lebih 275 meter. 275 meter. Apa yang dirasakan setelah ada jalan? Yang kami rasakan ya tentunya akses yang semakin mudah. Terus terutama ini kan penghubung di sini kan ada pesantren, Ya. kemudian ada SD, kemudian yang terbaru ada mungkin nanti ada perumahan di situ. Jadi dulu sebelum ada dibangun ini luar biasa, artinya banyak sekali terjadi insiden kecelakaan, motor-motor yang ini Terjatuh. jatuh gara-gara memang jalannya rusak. Setelah ini alhamdulillah kami sudah bisa merasakan manfaatnya, lancar semua. Dan anak-anak sekolah juga alhamdulillah ya sangat, ya kami berbahagialah sebagai masyarakat di sini.
Oke, baik. Jadi ini sudah ada jalan, jadi tidak ada lagi motor yang terjatuh begitu ya. Alhamdulillah ini menghubungkan ke pesantren ya. Ya, pertama pesantren dan ini ada SD di sini. Kemudian yang terbaru ada perumahan yang mau dibangun di situ. Oke, Gus, kalau di sini ini dengan dibangunnya jalan ini, apa saja yang bisa berdampak kepada masyarakat sekitar? Tentunya akses penghubung ini kan kalau ke sana terus itu kan jalan utama, Mbak. Kalau yang ke sana itu jalan ke perdesaan, ke pelosok desa. Jadi memang ini akses yang sangat penting bagi masyarakat desa untuk menuju jalan utama, sehingga nanti dampaknya adalah ekonomi akan semakin bisa terdistribusi dengan baik. Begitu perputaran uang, perputaran ekonomi juga bisa terdistribusi dengan baik. Nah, apalagi tadi menuju ke pesantren itu artinya dakwah juga bisa optimal begitu ya. Baik. Dan, selain itu juga sebagai ini, mungkin sebagai jalan alternatif ketika misalnya di jalan utama yang menuju ke arah pariwisata Guci itu kalau dalam hari-hari tertentu macet, biasanya lewat sini alternatifnya, baik itu yang pulang ataupun yang berangkat. Baik, jadi wisatawan yang berkunjung ke Tegal ini juga sudah banyak yang tahu dengan adanya jalan ini ya Ustadz ya. Baik, alhamdulillah. Apa yang diharapkan Gus ke depannya dengan aspirasi yang diberikan kepada warga? Ya, saya berharap ini kan sebenarnya spek minimal, Mbak ya. Jalan Rabat Betor ini spek minimal, bukan yang tertinggi. Nah, untuk spek minimal ini saya ingin bisa menjangkau seluruh akses di Kecamatan Bojong ini, diberikan jalan yang sebagus ini, maksudnya dengan spek yang bagus seperti ini, sehingga bisa membuat akses untuk ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi dan keadaan sosial di masyarakat Bojong ini lebih sejahtera begitu. Oke, Karena amin. sudah lama tidak tersentuh Iya. oleh pemerintah, maka saya hadir di sini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar begitu, Mbak. Baik, ini ada yang mau disampaikan, mau ada Gus di sini. Baik, kami berharap setelah ini sudah terbangun, Ya. jalur ini, tapi masih ada sedikit kekurangan. Oh, apa itu? Ada Gus Sidki langsung disampaikan ya kekurangannya. Ini kan jalan penghubung yang tadi dikatakan sangat vital ya bagi kami masyarakat Ya. khususnya. Tapi ini belum semua, baru sepanjang tadi yang saya sebutkan. Kalau bisa ke depan di apa namanya? Ditambah lagi ya, kode-kode keras itu Gus. Monggo tanggapannya Gus. Ya nggak apa-apa kalau memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, itu juga maka saya dengan kapasitas saya sebagai anggota dewan, insya Allah akan memberikan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu, Mbak. Baik, akan memberikan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat. Nanti Ya, kita terima tunggu kasih. bersama, semoga juga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk masyarakat sekitar. Menjadi wakil rakyat dari masyarakat Tegal dan Brebes tidak lantas membuat Gus Sidki lupa diri. Menjadi wakil rakyat justru menjadi sarana untuk mengabdi dan berkontribusi. Bersama pemerintah, membantu kesulitan warga menuju masyarakat Jawa Tengah semakin maju dan sejahtera. Di rumah, tapi kalau misalkan ada waktu luang saya gunakan untuk bertemu konstituen gitu, Mbak Mira. Bertemu dengan masyarakat di Tegal Brebes untuk menyapa, untuk apa namanya, mendengarkan aspirasi mereka, apa yang mereka mau, apa yang masyarakat butuhkan di tempat mereka. Kepada masyarakat berupa mungkin aspirasi kalau di dewan itu ya, ada aspirasi, kemudian ada namanya perkumpulan-perkumpulan yang saya wadahi juga. Saya bisa menjangkau tempat-tempat atau masyarakat yang sejak dulu tidak terjangkau. Contohnya musola-musola kecil atau jalan-jalan di desa-desa yang sudah saya berikan aspirasi begitu, Pak. Alhamdulillah saya sudah bermanfaat. Itu yang paling saya bikin bahagia itu, Mbak. Iya, ternyata.